Ya, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi ataupun juga konferensi pers dari Kementerian Pertahanan berikut ini. Dari Perpres 202 tentang pengalihan Sejen Wantanas ke Dewan Pertahanan Nasional, yang memang Dewan Pertahanan Nasional adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang langsung diketuai oleh Presiden dan dalam kesehariannya itu diketuai oleh Bapak Menhan. Dan tentunya ini merupakan badan yang memang bertugas untuk mengkaji, kemudian juga merumuskan kebijakan strategis yang solutif yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah, baik dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Itu mungkin sebagai pengantar untuk kegiatan pagi ini. Ada mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman? Semuanya Wantanas sendiri dibekukan atau seperti apa, Pak? Hilang berarti ya, Pak? Iya, jadi Wantanas ini sudah bertransformasi ya. Jadi ada sebagian personil yang memang dialihkan ke DPN, masuk menjadi organisasi di Kementerian Pertahanan. Tapi ada juga yang dikembalikan, sebagian yang memang tidak masuk, itu dikembalikan kepada TNI ataupun ke Angkatan. Dan memang secara organisasi, makanya dalam proses pengalihan dokumen kita juga melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga transisi ini bisa berjalan dan dokumentasinya tercatat dengan baik. Termasuk juga untuk pengalihan anggaran, itu kita melibatkan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk fungsi dan tugasnya apakah memang akan sama dan apa akan tambahan seperti yang tadinya Wantanas fungsinya secara akademis, lalu nanti ke DPN akan lebih cepat? Iya, Dewan Pertahanan Nasional ini kan langsung diketuai oleh Presiden dan ada anggota tetap dan tidak tetap. Tentunya ini terkait dengan isu-isu kedaulatan. Ketika kita bicara isu kedaulatan kan bukan hanya kedaulatan secara fisik, teritori, tapi juga ada kedaulatan-kedaulatan dalam dimensi yang memang lebih kompleks, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai dengan pertahanan dan keamanan. Tentunya pada saat rapat kemudian mengambil keputusan terhadap mungkin masalah yang dihadapi terkait dengan kedaulatan tersebut, itu akan lebih konkret karena melibatkan stakeholder terkait. Dan tentunya ketika kedaulatan itu beririsan dengan aspek yang lain, sebagai contoh ekonomi atau sosial budaya, tentunya nanti akan ada kementerian lembaga yang menjadi focal point di situ yang sesuai dengan sektor dan ekspertisnya. Pertanyaan selain boleh, Pak? Oh iya, silakan. Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan siap untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk menghormati di sini gitu. Sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan terkait rencana tersebut? Mungkin ada rencana yang lebih konkret, gambaran lebih konkret terkait rencana tersebut, Pak? Nyambung bentar, Pak. Ya. Itu nanti kalau memang dievakuasi ke Indonesia, apakah akan menggunakan rumah sakit pertahanan yang ada yang baru diresmikan juga kan beberapa waktu lalu sama Presiden, atau RSPAD atau yang lainnya? Iya. Baik, jadi Kementerian Pertahanan termasuk TNI tentunya kita bergerak atas perintah dari Presiden. Apalagi kita tahu bahwa Presiden kita juga mantan Menteri Pertahanan. Memang sampai dengan saat ini saya belum monitor apakah ada petunjuk langsung ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Menhan. Tapi kalau kita mengacu kepada kebijakan yang lalu, mungkin teman-teman media tak monitor ya, pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa dari Palestina yang memang sudah melaksanakan studi di Unhan, sudah ada 2 angkatan, mereka langsung berangkat dari sana, kemudian diterima, melakukan adaptasi, dan mengikuti perkuliahan. Nah tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap, karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang kan kita juga melakukan hal yang sama ya, dalam konteks di dalam negeri, bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan. Nah, tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani, selagi memang ada perintah kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki, baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya Tentara Nasional Indonesia. Itu. Pak, update KKB yang di Yaukimo dong Pak, saat ini seperti apa?
Iya, jadi memang kalau bicara yang kemarin ya, penyerangan KKB di Yahukimo, kita tahu bahwa di Papua ini kan banyak propaganda yang memang menyasar kepada pemerintah Indonesia. Nah, tentunya pelibatan TNI ataupun aparat lain di Papua ini adalah bentuk dari hadirnya negara. Kita menginginkan Papua itu yang sejahtera, sama seperti dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, operasi-operasi yang dilakukan itu memang menggunakan beragam pendekatan, mulai dari kesejahteraan, kemudian pendidikan, ekonomi, sampai dengan keamanan. Karena kita tahu bahwa di Papua memang ada isu organisasi yang menamakan dirinya OPM, yang memang sering melaksanakan propaganda, dan bahkan terkait dengan insiden terakhir itu yang disasar adalah warga sipil. Ada 11 penambang ilegal yang memang menjadi korban dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dibunuh dengan sadis, bahkan ada yang organ tubuhnya terpotong ya. Ini tentunya juga perbuatan yang memang tidak bisa ditolerir karena sudah melanggar kemanusiaan. Walaupun mungkin ada statement dari OPM yang menyampaikan bahwa itu adalah agen-agen intelijen. Nah, kita makanya dalam proses evakuasi ini memang saat ini mengedepankan kepolisian untuk membuktikan bahwa yang dijadikan korban oleh OPM itu benar-benar adalah warga sipil. Mungkin teman-teman media masih ingat beberapa waktu lalu itu ada juga guru, bahkan pada saat beberapa waktu lalu juga ada juga tenaga kesehatan yang memang mendharma baktikan untuk membangun Papua. Tapi memang susah ketika ada organisasi yang punya ideologi, ingin mungkin memerdekakan diri dan mungkin punya agenda tertentu, akhirnya memukul rata sampai warga sipil pun dibilang sebagai agen intelijen, dan ini tidak benar. Makanya saya klarifikasi, apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Nah, jadi makanya saya minta tolong teman-teman media membantu juga nanti mengklarifikasi, sehingga bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena mereka narasinya di luar negeri, mereka banyak punya perwakilan-perwakilan yang secara individu mendekati baik itu dari LSM, tokoh-tokoh pemerintahan untuk menyebarkan propaganda. Nah, dewasa ini kita tahu bahwa ada misinformasi itu masih bisa dimaklumi, mungkin secara tidak sengaja. Tapi ketika kita melihat disinformasi atau malinformasi, itu adalah memang penyesatan informasi yang dilakukan untuk merusak dan menyesatkan pemikiran ataupun persepsi yang melihat ataupun mungkin membaca. Jadi nanti tolong teman-teman media membantu menyuarakan apa yang memang terjadi di sana. TNI pada prinsipnya selalu akan menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Masyarakat sipil, baik itu yang orang asli Papua ataupun yang pendatang di sana, itu adalah tugas TNI untuk menjaga, karena itu bagian dari keselamatan bangsa. Dan Papua sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti karena ada propaganda, ada pernyataan yang menggunakan video dokumentasi, kemudian disebarluaskan ke luar negeri, terbentuk opini seakan-akan itu adalah benar. Banyak memang disinformasi yang beredar, apalagi dengan ada media sosial yang digunakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan TNI. Nah, saya berharap memang masyarakat ini bisa lebih jeli lagi, dan tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendirian, Kemhan dan TNI. Berbicara Papua ini adalah harus multidimensional, karena saya sampaikan tadi ada isu kesejahteraan di situ, pendidikan, ekonomi, kesehatan, termasuk sampai dengan keamanan. Itu proses evakuasinya sudah selesai atau kemudian masih berlangsung ya, karena untuk pos yang terdekat jaraknya juga cukup jauh. Dan langkah yang diambil, yang diputuskan oleh Mabes TNI adalah kita mengedepankan teman-teman dari kepolisian untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali koneksinya warga sipil yang sudah dibantai oleh mereka, oleh OPM secara membabi buta. Ada kurang lebih sekitar 11 yang menjadi korban, kemudian dikait-kaitkan bahwa itu adalah agen intelijen. Nah, tentunya kita berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang ada di Papua untuk menjaga stabilitas yang ada di sana. Gitu. Pak Karo, terakhir mungkin update yang soal dugaan mobilitas yang pilot itu Pak. Oh iya. Ada update mungkin mereka penelusuran.
Iya. Jadi memang kemarin kan ada ya beredar di media sosial ya, di mana Instagram ya. Ya, jadi memang plat nomor yang digunakan untuk kegiatan yang di pinggir jalan kemarin itu memang sebelumnya digunakan oleh pegawai Kemhan yang sudah pensiun, dan pegawai tersebut memang sudah menjual mobil itu dan nomor platnya sudah ditarik. Jadi memang secara resmi plat tersebut sudah tidak berlaku. Hanya memang kalau dilihat kan teman-teman bisa lihat ya di Shopee, kemudian di Tokopedia ada yang suka menjual plat-plat nomor Kemhan di situ. Nah, kemungkinan ada yang mengkloning menggunakan nomor itu. Kami terus terang Kemhan selalu akan menindak tegas apabila ada pelanggaran yang dilakukan, apalagi kan perbuatannya itu kurang etis ya, menggunakan kendaraan dinas, kemudian juga di tepi jalan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terhormat. Apabila nanti ada mungkin pelanggaran serupa, kita akan menindak tegas. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan bagian terkait, mungkin penertiban juga yang di toko-toko online untuk menerbitkan plat dinas Kemhan, sehingga nantinya kita bisa satu pintu. Kita juga melaksanakan pendekatan ke aparat terkait. Mungkin kalau terkait dengan penegakan lalu lintas itu nanti dengan kepolisian, nantinya dengan perhubungan, sehingga insiden serupa tidak akan terjadi. Pada prinsipnya kita kalau ada memang kesalahan yang dilakukan, Kemhan akan dengan sangat terbuka menerima koreksi dan kita akan melakukan pembenahan secara internal. Memang terima kasih kemarin ada masukan itu, dan ternyata setelah kita telusuri, indikasi sementara yang memang kita temukan adalah indikasi pengkloningan atau penggunaan nomor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena memang mobilnya sudah dijual, platnya juga sudah ditarik. Itu artinya itu bukan resmi, bukan orang Kemhan gitu ya yang mengendarai mobil itu ya. Informasi sementara demikian. Jadi bukan orang Kemhan yang di situ. Pak, masih balik soal Papua, Pak. Masih ya. Ada yang disandra Pak, atau masih ada yang hilang data Kemhan, Pak? Iya, memang ada 2 yang informasi sementara ya, mungkin akan berkembang ya. Itu ada beberapa anggota masyarakat yang masih hilang, belum ada kabar. Kemudian ada juga beberapa juga yang selamat, dan juga ada sekitar puluhan warga yang juga mengungsi ya. Karena